Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Karlina Novianto Laksono. Yang pertama, saya ingin menjelaskan apa itu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA merupakan kombinasi antara teknologi informasi, prosedur, dan sumber daya manusia yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan. Di era digital saat ini, penerapan SIA menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi pencatatan transaksi, serta kecepatan dan keandalan laporan keuangan. Adapun PT Metro Elektronik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik, baik secara retail maupun kepada pelanggan korporat. Aktivitas usaha perusahaan meliputi pembelian barang elektronik dari pemasok, pengelolaan dan penyimpanan persediaan, penjualan barang kepada pelanggan, serta pengelola piutang dan utang usaha. Siklus transaksi penjualan menjadi aspek krusial dalam kegiatan operasional PT Metro Elektronik karena berkaitan langsung dengan pengelolaan persediaan, arus kas, serta pendapatan perusahaan. Adapun maksud dan tujuannya yaitu meliputi penelitian ini dilakukan untuk memahami penerapan sistem informasi akuntansi kepada PT Metro Elektronik, khususnya kepada siklus transaksi penjualan dan pembelian, serta menilai sejauh mana penggunaan software Accurate Online mendukung pengelolaan transaksi, pengendalian internal, dan penyusunan laporan keuangan perusahaan. Tujuannya adalah mendeskripsikan alur proses flow siklus transaksi penjualan PT Metro Elektronik, menganalisis penerapan software Accurate Online dalam mengotomatis dan merekam transaksi penjualan dan pembelian. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang terkait dengan siklus penjualan. Memberikan rekomendasi perbaikan proses dan kontrol guna meningkatkan akurasi dan efisiensi sistem akuntansi perusahaan. Adapun metode penelitiannya, metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur atau library search. Metode ini dilakukan dengan cara menyimpulkan, mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik sistem informasi akuntansi, baik berupa buku teks, jurnal ilmiah, artikel, maupun sumber daring yang kredibel. Nama saya Rohmah Diyahyani. Ruang lingkup terdiri dari lingkup transaksi, periode waktu, unit organisasi, sistem, dan aspek yang dibahas. Landasan teori. Konsep dasar sistem yaitu sistem merupakan sekumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan data yang terorganisasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Pengertian sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data menjadi informasi keuangan yang berguna bagi manajemen dan pihak eksternal. Komponen sistem informasi akuntansi ini terdiri dari yang pertama, orang atau user, yang kedua, prosedur dan instruksi, yang ketiga, data, yang keempat, perangkat lunak, dan yang terakhir ada perangkat keras. Siklus akuntansi yaitu pencatatan transaksi lalu jurnal. Yang kedua ada pemindahan ke buku besar. Yang ketiga ada penyusunan neraca saldo. Yang keempat ada penyesuaian, lalu laporan keuangan, lalu penutupan buku, dan yang terakhir neraca saldo penutup. Lalu ada siklus penjualan. Yang pertama itu ada penawaran, sales order, pengecekan stok, lalu pengiriman barang, lalu penagihan atau invoice, lalu yang terakhir penerimaan pembayaran. Peralatan pendukung atau tool system terdiri dari data flow diagram atau DVD yang menggambarkan alur data dalam suatu sistem mulai dari input, proses, hingga output. Lalu ada diagram konteks
yaitu representasi tingkat tertinggi dari DVD yang menggambarkan keseluruhan sistem sebagai satu proses tunggal yang berinteraksi dengan entitas luar seperti pelanggan, pemasok, dan bagian administrasi. Saya Diati Lestari, selanjutnya pembahasan. Sejarah perusahaan PT Metro Elektronik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang elektronik. Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 2010 dan berlokasi di Jakarta Pusat. Sejak awal berdiri, PT Metro Elektronik berfokus pada kegiatan penjualan barang elektronik secara retail, seperti perangkat elektronik rumah tangga dan peralatan elektronik lainnya. Dalam menjalankan operasional bisnisnya, PT Metro Elektronik menghadapi tantangan dalam pengolahan data transaksi yang semakin besar, terutama dalam menjaga akurasi pencatatan dan integrasi antar bagian. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi ketetapan, pencatatan, serta keterpaduan informasi keuangan, perusahaan menerapkan software akurat online V5 sebagai sistem informasi akuntansi berbasis cloud yang mampu mendukung pencatatan transaksi secara real time, terintegrasi dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan dipimpin oleh direktur utama sebagai penanggung jawab tertinggi. Di bawahnya terdapat beberapa bagian, yaitu bagian keuangan yang mengelola keuangan perusahaan, bagian sales yang menangani penjualan, bagian purchasing yang mengurus pembeli barang, dan bagian gudang yang bertanggung jawab atas penyimpanan serta pengelolaan barang. Dian Halida Rahma. Selanjutnya, ada proses bisnis sistem berjalan, siklus transaksi penjualan. Gambar tersebut menjelaskan proses sistem berjalan pada siklus transaksi penjualan. Alurnya dimulai dari customer yang melakukan order barang, kemudian transaksi diproses secara tunai atau kredit. Jika barang tersedia, maka dilakukan pengiriman barang kepada customer. Untuk penjualan kredit, akan timbul piutang dagang yang selanjutnya dilakukan penagihan hingga pembayaran diterima dan masuk ke kas. Sedangkan penjualan tunai langsung menambah kas perusahaan. Diagram ini menunjukkan keterkaitan antara proses penjualan, persediaan, piutang, dan kas dalam sistem yang berjalan. Selanjutnya, ada sistem berjalan. Sistem yang berjalan pada PT Metro Elektronik menggunakan sistem Accurate Online yang membantu proses pengelolaan penjualan, persediaan, dan transaksi secara terintegrasi. Sistem ini menghubungkan beberapa bagian utama perusahaan seperti manajer, staf gudang, staf akuntansi, dan owner dalam satu alur kerja digital yang efisien. Tujuan penerapan sistem ini adalah untuk mempermudah pengawasan transaksi, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan akurasi laporan keuangan serta stok barang. Selanjutnya ada use case. Gambar tersebut merupakan use case diagram yang menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem dalam siklus penjualan dan pembelian. Pengguna yang terlibat meliputi sales, purchasing, gudang, keuangan, owner, supplier, dan pelanggan. Diagram menunjukkan proses utama seperti pembuatan SO dan PO, penerimaan barang atau GR, pembuatan invoice atau tagihan, penerimaan dan pembayaran tagihan, hingga pembuatan laporan. Use case ini membantu menjelaskan peran masing-masing bagian serta alur kerja terintegrasi dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. Selanjutnya ada activity diagram. Gambar tersebut merupakan activity diagram yang menggambarkan alur kegiatan pada siklus penjualan dalam perusahaan. Proses dimulai dari marketing menerima pesanan, kemudian pesanan dicatat oleh bagian penjualan dalam bentuk sales order,
Selanjutnya, bagian gudang mengecek ketersediaan barang. Jika barang tersedia, proses dilanjutkan ke bagian keuangan untuk penerimaan pembayaran. Setelah transaksi selesai, bagian pelaporan menyusun laporan keuangan, laporan penjualan, laporan laba rugi, dan laporan keuangan. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas dan koordinasi antar bagian secara sistematis. Selanjutnya, ada spesifikasi sistem berjalan. Bentuk dokumen penjualan. Yang pertama, ada permintaan pesanan masuk dari pelanggan CV Niaga Prima. Ada nama barang, kuantitas, harga satuan barang. Yang pertama ada TV, 20 unit, harga satuan 2.500.000. Yang kedua kipas angin, 20 unit dengan harga satuan 350.000. Yang ketiga ada kulkas 20 unit dengan harga satuan 3 juta. Yang kedua ada sales membuat pesanan penjualan atau SO dari PT Metro Elektronik. Di sini ada kode barang, nama barang, kuantitas, harga satuan, diskon, total harga. Jadi total harganya itu ada 117 juta, PPN-nya 12%, yaitu 12.870. Jadi total keseluruhan yaitu 129.870.000. Untuk selanjutnya di sini ada spesifikasi sistem berjalan untuk dokumen penjualan. Untuk dokumen penjualan sini ada faktur penjualan sebagai berikut, kemudian ada penerimaan pembayaran, kemudian ada pengiriman pesanan. Selanjutnya ada spesifikasi sistem komputer. Di sini perangkat lunaknya ada 3, berupa Accurate Online-nya sendiri, web browser, dan sistem operasi. Untuk Accurate Online sendiri sebagai aplikasi utama untuk pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Sementara web browsernya seperti Google Chrome atau Edge sini untuk membuka sistem Accurate Online. Kemudian sistem operasinya merupakan Windows dari komputer atau laptop perusahaan yang menunjang. Di sini ada perangkat keras. Perangkat kerasnya di sini ada berupa laptop, printer, dan barcode scanner. Untuk laptop seperti yang kita tahu yaitu untuk mengakses Accurate Online-nya, printer yang digunakan di sini untuk mencetak dokumen transaksi seperti SO, invoice, dan laporan keuangan. Untuk barcode scanner-nya ini digunakan pada bagian gudang untuk membantu proses pencatatan dan pengecekan persediaan agar lebih cepat dan mudah. Permasalahan pokok di sini ada 3, ketergantungan pada koneksi internet, kesalahan input data oleh pengguna, dan koordinasi antar bagian belum optimal. Kemudian di sini ada pemecahan masalahnya, ada 3 juga, yaitu peningkatkan infrastruktur jaringan, standarisasi prosedur input di Accurate, kemudian ada pelatihan dan peningkatan kompetensi pengguna. Kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, Accurate Online membantu PT Metro Elektronik dalam mengelola siklus penjualan secara lebih cepat, rapi, dan terintegrasi. Pencatatan transaksi seperti SO, invoice, penerimaan, dan bill tagihan, serta pengelolaan pembayaran itu dapat dilakukan dalam satu sistem sehingga mengurangi kesalahan manual dan memudahkan menyusun laporan keuangan. Terima kasih, semoga presentasi dari kelompok kami dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.